Saya itu ingin masuk Islam itu udah dari lama. Oke, dari lama. Tapi saya tuh mencari bagaimana caranya mau masuk Islam. Susah dari remaja lah saya pengen masuk Islam tuh. Tapi susah cari Islamnya. Itu saya mau masuk itu tuh masih sebelum tahun 2000-an. Oh, oke. Gitu. Terus? Saya mau masuk Islam, katanya minta 10 juta. Astagfirullah. Wah, saya bilang saya nggak sanggup. Juga ya? Saya aktif di gereja. Oh, sebagai apa di gereja? WKRI. Apa itu? Wanita Katolik Indonesia. Itu maksudnya komunitas kah atau Pengurus jadinya pengurus gitu. ya? Aktivis berarti ya? Ya, WKRI. Berapa lama Bu jadi aktivis Ya, lama gereja? lah. Lama. Ada sekitar 10 tahun ada apa lebih? Kurang lebih lah. 10 tahun ya? Ya. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih. Yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat wakaf, kembali kita di kisah mu'alaf bersama dengan Ibu Joyce. Ibu Joyce ini memang sebelumnya adalah Katolik, sekarang berganti nama menjadi Ibu Fatimah. Ya, Masya Allah, namanya nama yang, menurut saya nama Fatimah itu nama yang indah ya Bu ya, karena itu langsung diberikan oleh Rasul kepada anaknya gitu kan. Pokoknya setiap yang keluar dari mulut Rasul itu tidak lain adalah sebuah keindahan, kebaikan, keberkahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Ibu Fatimah ini bisa menjadi Fatimah masa kini, Masya Allah. Amin. Ibu Fatimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu udah mau berkesempatan diambil waktunya sedikit untuk bisa wawancara. Karena gini, kisah itu bisa dijadikan motivasi buat mereka Bu, ya. Terlebih lagi buat mereka yang memang Islam dari kecil, gitu kan. Nah nanti boleh Bu diceritakan. Islam tanjakan ya. Islam tanjakan. Kalau mu'alaf. Kalau saya ini Islam tanjakan. Kalau Islam dari kecil itu Islam turunan. Islam turunan, betul. Islam turunan dari. Kalau mu'alaf Islam tanjakan, soalnya harus imannya nanjak terus. Betul. Ya begitulah, memang perlu motivasi untuk bisa terus istiqomah ya Bu ya. Amin. Boleh diceritain nggak Bu secara utuh, secara lengkap dari mulai Ibu, ya mungkin pastikan dulunya Ibu kan sering ke gereja gitu kan, apalagi Katolik ya. Biasanya kalau Katolik itu lebih taat gitu ya. Lebih fanatik ya. Lebih fanatik, lebih taat, lebih radikal kalau kata sekarang gitu kan. Boleh ceritain Ibu dulunya sebagai apa di gereja, atau ya mungkin dari kecil sering sekolah minggu atau apa sampai menemukan yang namanya hidayah Islam ini. Silakan Bu. Saya itu ingin masuk Islam itu udah dari lama. Oke, dari lama. Tapi saya tuh mencari bagaimana caranya mau masuk Islam. Susah dari remaja lah saya pengen masuk Islam tuh. Tapi susah cari Islamnya. Saya pernah pengen masuk di suatu masjid lah gitu ya. Masuk Islam harus bayar. Katanya harus bayar. Bayarnya 10 juta. Ini masuk masjid terkenal ya. Saya nggak mau nyebut namanya ya. Daerah mana Bu? Daerah Jakarta. Daerah Jakarta. Jakarta Barat, Timur. Termasuk itu Jakarta. tahun berapa Ibu itu? Itu saya mau masuk itu tuh masih sebelum tahun 2000-an. Oh, oke. Gitu. Terus? Saya mau masuk Islam, katanya minta 10 juta. Astagfirullah. Wah, saya bilang saya nggak sanggup kalau masuk 10 juta. Tapi kan itu berarti tahun 90 ya? 90. Apanya? Waktu itu tahun berapa itu? 90-an kali ya? Ya tahun 90-an. Itu kan 10 juta besar sekali itu. Sebelum tahun 90-an deh. Itu iyalah bisa buat beli mobil itu Ya, dulu. sebelum tahun 10 itu masih itulah. Iya. Terus saya masuk Islam itu, saya tuh karena terenyuh kalau dengar azan. Itu waktu kecil tuh. Iya, kalau dengar azan atau orang bertilawah ya, yang suaranya enak, saya tuh ikut terenyuh sampai nangis. Masya Allah. Sampai sekarang kalau dengar azan yang enak suaranya atau orang tilawah enak suaranya, saya suka nangis. Masya Allah. Apa? Tersentuh lah ya. Tersentuh lah sampai sekarang. Masya Allah. Lama-lama saya cari ke sana kemari, saya kan belum tahu. Iya. Nggak ada sama orang. Sekali waktu saya tuh ikut kelompok senam ya, persedia namanya.
saya jadi panitia di sana. Terus waktu pembubaran panitia, kita lagi makan-makan. Terus salah satu ketuanya tuh nanya sama saya, Bu Joyce dari mana? Dia bilang, oh saya orang mana? Saya orang Manado. Saya bilang, campuran gado-gado lah. Saya bilang gitu ya. Kalau dibilang satu, nanti yang satu saya bilang dari daerah sini, nanti yang lainnya marah ya. Iya, benar, Kan kayak nggak diakui. Saya dari gado-gado, saya bilang orang gado-gado. Oh ya, agamanya apa? Katolik, saya bilang gitu. Oh pantesan aja katanya namanya Joyce, ketahuan katanya namanya gitu ya. Kalau saya juga tadinya dari Katolik, dia bilang gitu. Tapi saya sekarang sudah syahadat katanya. Saya udah mualaf. Oh iya, saya bilang gitu. Saya mau dong jadi mualaf, saya bilang gitu. Saya mau dong jadi mualaf. Gimana caranya? Saya bilang gitu ya. Terus sama dia panggil satu sama Sari, Bu Sari sini. Ini Bu Joyce mau jadi mualaf. Tolong bilangin sama Pak Yusman, ini mau jadi mualaf katanya gitu nih. Seminggu kemudian, saya tuh nggak tahu ya. Saya dapat telepon dari Lause. Dari Lause dapat telepon, Bu Joyce katanya itu. Bu Joyce mau jadi mualaf, betul. Saya bilang, ini siapa ya? Saya bilang gitu. Ini Pak Yusman katanya. Ya ditelepon lah gitu. Bisa nggak kesini ini mau wawancarain? Saya nggak tahu itu di Lause apa di mana alamatnya di mana. Sini Lause itu tempat apa? Saya belum tahu gitu. Sekali waktu itu saya belum tahu ya Lause itu tempat apa. Terus, di sini di Lause jalan ini nih gitu. Saya lah kesana lah saya. Terus bilang Ibu Joyce mau bener loh. Ini bangunan Cina nih ya. Ini bangunan Cina. Kok katanya saya mau mualaf gitu ya. Ini benar-benar mau jadi mualaf. Iya. Saya bilang, Bu Joyce sudah bisa apa aja? Katanya. Saya sudah bisa sholat. Saya bilang gitu. Tapi sebelum syahadat itu saya udah belajar sholat gitu ya. Gitu. Tapi tanpa guru ya. Iya. Saya udah bisa wudu, saya bilang. Saya sudah bisa trikul. Tahu kan trikul? Tahu. Saya sudah bisa trikul di teks lagi gitu. Apa trikul saya gini. Terus ada surat pendek lagi apa aja? Apa ya? Saya bilang surat pendek satu lagi apa? Inna atau Inna Kausar, dia bilang gitu. Oh itu saya bisa, saya bilang gitu nih. Saya bisa itu Kausar, saya bilang iya di tes gitu ya. Oke, gitu. Udah sekarang udah siap, Gus Joyce boleh pulang. Gini aja saya bilang gitu. Terus minggu kemudian ditelepon itu pas ini apa? Ramadan. Oh Ramadan. Pas Ramadan ditelepon, saya bilang, Bu Joyce bisa kesini nggak? Pas mau ini bukber ya, mau kesini mau nggak? Gitu. Boleh, saya bilang mau ada urusan apa? Nggak dadak mau disadatin. Saya kan kesadat, saya nggak persiapkan. Saya apa sih pakai celana panjang begini, nggak pakai kerudung, nggak pakai akhirnya pinjam sama orang pakai kerudung lah gitu. Saya kesana sama adik saya, sana adik saya kan Muslim, bisa sama-sama. Akhirnya disadatin lah saya di sana ya. Itu tanggal 11 Juni. 11 Juni. Tahun 2016. 2016. Ya. Oke. Disadatin lah di situ, itu bulan Ramadan. Saya tuh langsung disadatin masuk sana. Kan pas bukber kan pas rame banget itu. Iya, rame betul. Pas rame banget di Lause. Pas datang ke sana disadatin lah. Pas disadatin ya saya gitu. Habis syahadat, saya nangis gitu, nggak tahu. Air mata itu nggak bisa berhenti. Karena saking bahagianya. Saking bahagianya tuh saya udah Muslim. Saya sama adik saya bilang, sudah Muslim. Sama adik saya bilang gitu. Adik saya bilang begini. Terus saya sampai nangis, terus diwawancarain lah ya. Sama 6 studio TV. Studio TV sama studio online ya, online itu. Terus ini apa? Ibu Joyce bisa nggak? Udah bisa sholat? Sudah, saya bilang. Nanti kita wawancarain sholatnya, ya kita rekam ya Ibu Joyce sholatnya. Berhubung saya tempat perempuan kan laki-laki nggak bisa masuk, ya kan? Iya. Itu saya sholat lah di situ, dikasih sholat. Dia sholat di situ. Terus saya itu sekarang sudah masuk ke Islam, saya itu ikut pengajian di mana-mana saya cari. Ya namanya saya kan baru seujung kuku lah ya. Saya belajar di Lause. Sebelum itu kan belum dapat sertifikatnya. Sebelum belajar dulu di situ. Dia katanya udah bisa ini Iqra. Iya, saya belajar Iqra tanpa guru, saya bilang gitu ya. Belajar Iqra tanpa guru saya bilang. Tapi
masih terbata-bata nyambungnya, saya bilang gitu ya. Masih terbata-bata nyambungnya. Terus saya belajar carilah kemana-mana ya. Saya cari belajar agama ke PT. Tahu kan PT? Tahu. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Bisa belajar ke PT. Nah, saya kan masuk anggota PT ya. Terus saya belajarlah ke Darussalam. Terus saya belajar ke SMM. Sekolah Mu'alaf Mandiri. Oh, punya ini ya? Dari Bank Mandiri. Bank Mandiri. Ya. Saya belajar di SMM. Pertamanya saya itu belajar di Lause. Oke. Habis dari Lause ke PT. PT ya. Habis PT saya ke Dompet Duafa. Bukan Dompet Duafa dulu. SMM. Dari SMM saya terus ke Dompet Duafa. Belajar di sana Dompet Duafa sampai sekarang, ke PT juga sampai sekarang gitu ya. Terus di Lause juga sampai sekarang. Terus ke Darussalam. Belajar di Darussalam. Terus di ini apa? Sunda Kelapa. Pokoknya di mana ada pengajian saya ikut aja ya? Dimanapun di mana. Saya soalnya ilmu itu tidak ada batasnya. Betul. Sampai akhir hayat saya masih bisa belajar. Gitu. Saya belajar terus kemana sampai sekarang. Luar biasa ya. SMM juga ya. Luar biasa Ibu Fatimah, Ibu Joyce. Nah, waktu kecil ya, kalau kecil itu kan pasti kan masih Katolik ya. Iya. Masih Katolik itu apa namanya? Seperti apa Ibu menjalani agama Katolik waktu kecil? Ya, aktif juga. Aktif juga ya? Saya aktif di gereja. Oh, sebagai apa di gereja? WKRI. Apa itu? Wanita Katolik Indonesia. Itu maksudnya komunitas kah atau pengurus jadinya pengurus gitu. Ya. Aktivis berarti ya? Ya, WKRI. Berapa lama Bu jadi aktivis ya, gereja? Lama. Lama. Ada sekitar 10 tahun udah apa lebih? Kurang lebih lah. 10 tahun ya? Iya. 10 tahun. Apa sih namanya ya? Kalau aktivis Katolik itu saya taunya ini Miss Dinar kayak gitu. Oh, kalau Miss Dinar itu anggotanya yang buat ini apa? Laki-laki untuk mengiringin romonya. Iya. Romonya. Kalau Ibu yang WKRI, Wanita Katolik. Jadi saya itu Islam yang merangkum untuk apa, kalau ada masalah apa gitu. Oh, humas apa gimana? Bukan humas juga sih. Jadi buat perempuan-perempuan. Oh. Kan wanita. Berarti skupnya kegiatan wanita ya? Kegiatan sekumpulan wanita-wanita. Wanita Katolik ya. Buat orang-orang lansia gitu. Itu di mana waktu itu Bu? Di gerejanya? Gereja Santana. Santana di mana itu? Duren Sawit. Oh, Duren Sawit. Iya. Ada ya besar sana ya? Ada besar di situ. Itu gereja. Bukan ini, itu gereja. Oh, gereja ya. Udah lama di situ berarti gereja itu ya. Iya. Nah, kemudian Ibu ini kan bersyahadat 2016 ya. Itu suami bagaimana Bu? Itu saya udah pisah sama suami. Oh, udah pisah? Ya. Saya pisah sama suami tahun 2000. Waktu masih Katolik? Ya. Waktu masih Katolik, Ibu pisah sama suami? Masih nonis. Iya, bukannya di Kristen itu nggak boleh pisah ya? Iya, kalau Katolik kan nggak boleh pisah. Katolik, dia kan Katolik kan? Ya, kalau Katolik kan nggak boleh pisah. Iya. Tapi berhubung ada sesuatu, ya. Berarti tetap dibolehkan lah ya, kalau secara ajaran. Ya, tapi nggak boleh juga. Gimana? Tapi kita pisah aja begitu. Pisah aja udah, kenapa kalau nggak ada kecocokan? Oh gitu. Ya kan? Untuk apa dipertahankan? Iya. Soalnya gini Bu, saya pernah waktu itu wawancara mu'alaf di Sangihe. Saya pernah ke Sangihe kan. Ibu Manado kan? Itu Sangir ya. Sangir kan seberang lautan itu kan. Nah, dia itu sama suaminya itu ya ditinggal gitu aja. Tapi memang boleh kayak gitu ya dalam? Boleh. Saya masih baik sama bapaknya. Oh gitu ya. Saya sama bapaknya ngomong, karena kamu sudah jalan sama perempuan lain. Oh gitu. Berarti kamu tidak suka sama saya lagi. Iya. Lebih baik kita berpisah. Oke. Sekarang kita berpisah dengan baju di badan. Saya bilang gitu. Tidak ada bagian harta gono gini. Semua harta yang bergerak dan tidak bergerak buat anak-anak. Itu saya bilang. Gitu ya.
kita keluar dengan baju di badan. Saya nggak bodoh-bodoh juga. Iya. Jadi semua apa aja saya pakai. Nggak. Tapi sempat ini punya anak, Saya anak 5. Oh 5, Masya Allah. Putra-putri saya 5, saya putra 2, putrinya 3. Oh. Masih Katolik? Putri saya yang Katolik masih 2. Oh. Ya, masih 3. Berarti tiga-tiganya putri masih Katolik? Enggak, putra 1, putri 2 yang masih Katolik. Yang sudah Islam? Putra saya yang pertama itu udah Islam. Alhamdulillah. Yang kedua syahadat sebelum COVID. Oh gitu. Mereka semua sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. 5-5-nya? Enggak, yang 2 belum. Yang Islam ini belum? Belum. Yang Katolik yang belum. Oh gitu. Tapi masih berhubungan baik ya? Berhubungan baik. Mereka malah support Support ibu? Support saya masuk Islam. Masya Allah. Kalau ada azan, Mami, azan tuh. Itu yang Katolik tuh? Oh gitu. Saya waktu belajar sholat nih sebelum jadi mu'alaf, putri saya ngajarin. Oh, yang Katolik? Katolik, Oh, kayak si gitu? Bontot. Oh gitu? Yang ngajarin. Saya gini, bacaannya apa dek? Dia ngajarin bacaannya gini, bener nggak bacaan Mami gini-gini? Kadang-kadang kan kalau kena ke kipas angin ini kan kenanya tuh terbang ke belakang gitu. Ada putri saya tuh ketawa-ketawa. Mami itu yang benar gini-gini ya. Dia support semua. Masya Allah. Pokoknya yang penting Mami jalanin. Gitu. Mami jalanin dengan sesungguh hati. Nggak boleh ini. Berarti ibu berharap banget ini ya, semua anak-anak Islam. Alhamdulillah, semoga dapat hidayah. Amin. Tapi yang masih Katolik itu ada 2 ya? Tiga yang masih Katolik. Itu 3-3 sudah berkeluarga? Yang 1 nomor 3 sudah berkeluarga. Okay. Perempuan? Laki. Oh laki. Sekarang ada di Jogja. Oke. Yang nomor 4 sama nomor 5 itu belum berkeluarga. Belum berkeluarga. Perempuan Semua tapi mereka belum mau ke keluarga. Sudah dilamar-lamar. Nggak boleh, nggak mau. Oh gitu. Karena katanya belum nyenangin orang tua. Masya Allah. Padahal umurnya sudah yang nomor 4 itu umurnya tidak 30. Yang bungsu aja udah 36 tahun. Wah gitu. itu. Yang bungsu aja udah 36 tahun. Iya, Tapi dia belum mau. Nggak mau nanti takut kayak mami papi katanya. Dan lagi nggak mau belum nyenangin orang tua katanya. Belum nyenangin orang tua. Nanti kayak mami dan papi katanya. Iya. Lebih baik sendiri lu nyenengin orang tua dulu katanya. Gitu dia bilang. Mungkin trauma ya. Iya. Ya mungkin suruh masuk Islam dulu kali baru bisa dapat jodoh kali ya. Ya mungkin juga. Tapi dia bilang, saya kan nggak mau maksa, nggak boleh maksa betul, kan. boleh. Walau gimana hatinya aja. Cuman saya kasih jalan ini loh Islam itu begini loh, Islam itu begini, saya bilang gitu. Seperti anak saya yang putri saya yang nomor 2, saya bilang ini Islam. Akhirnya disadar sendiri kan dari hatinya. Kalau nggak dari hati nanti kalau apa ini karena mami, kalau ini karena mami ini kan. Saya nggak mau disalahkan. Iya benar. Lebih baik dari hati dia sendiri yang maunya gimana tergerak. Gitu. Iya. Berarti kalau. Tapi dia bilang kalau coba, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Ajarin syahadat, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Dia bisa. Oh dia bisa. Bisa. Udah itu tinggal Al-Fatihah dia bisa. Dia hafal ya. Tinggal tunggu waktu aja kayaknya itu betul. Tapi kalau yang dulu yang nomor 4 gitu ya, karena nggak seiman ya, karena yang perempuan laki-laki anaknya Sustajah. Anak saya kan Katolik. Yeah. Dia kan ini apa? Karang Taruna. Di Katolik di gereja itu Karang Taruna. Oh, yang nomor 4 nih. Ya. Anak saya semua aktivis gereja semua. Oh. Semua. Yang masih Katolik nih? Ya dulu-dulunya masih Islamnya juga semua Katolik. Yang satu solis, yang satu ini gitu. Oh gitu. Satu solis. Mereka kalau itu suka ikut tablo semua. Apa itu? Sandiwara kayak iya, drama drama gitu. Itu, iya. Kayak drama kalau Natal, kalau Paskah gitu. Mereka ikut semua gitu. Ikut semua. Iya. Tapi ya kuasa Allah lah ya. Semua itu kuasa Allah. Yang anak saya perempuan itu kalau di gereja nyanyi, dia solis. Jadi nyanyi, dia yang bawain nyanyi-nyanyian solisnya gitu. Tapi akhirnya bersahadat kan. Iya ya. Alhamdulillah itu ya. Karena Allah itu kan. Iya. Dapat hidayahnya.
Kalau ibu mau bersyahadatnya itu karena apa, Bu? Karena sesuatu apa gitu sehingga Karena saya itu dengar azan. azan itu ya? Saya dari hati saya, bukan dari Apa bujukan orang. perasaan ibu kalau waktu pas dengar azan? Dan lagi saya juga kalau lihat orang sholat itu kayaknya tertib gitu, lihat orang sholat itu ya, bareng-barengan, apalagi di masjid ya, tertib, barengan gitu ya gitu. Aduh, saduy banget ya, enak banget, kayak damai banget gitu. Masya Allah. Jadi, aduh gimana caranya gitu, saya nggak karena orang, nggak karena apa. Kalau dengar azan gitu ya, saya tuh kayak kalau apalagi dengar azan di TV kan suka suaranya tuh enak banget ya. Kadang-kadang, mami kok sampai nangis-nangis sih gitu. Enggak deh, itu dengerin tuh, itu seru banget, kata saya bilang gitu. Sampai merinding nih mami nih, saya bilang gituin aja. Masya Allah. Terus kemudian sama apa mantan suami masih berhubungan baik? Berhubungan baik. Baik ya, Masya Allah. Tapi apa? Maksudnya berhubungan baik itu sempat suka ngajak-ngajak ke balik lagi nggak gitu? Kalau dulu, Hah? dulu suka ngajak pulang. Saya bilang, saya nggak mau, barang sudah saya buang, masa saya pungut lagi? Buat apa saya bilang itu? Barang udah saya buang, buat apa saya ambil lagi? Saya nggak mau ambil barang sampah, saya bilang gituin aja. Oh iya, iya. Artinya untuk apa namanya perbedaan ya Bu ya? Kan Ibu kan dulu kan apa namanya aktivis gereja. Terus kemudian sekarang muslimah gitu kan. Perbedaan yang membuat Ibu ini, wah ternyata Islam itu satu-satunya agama yang benar nih Iya. daripada yang itu apa tuh Bu? Karena Islam itu membawa kedamaian di hati saya. Kalau yang sebelumnya? Ya masih berpikiran itu, pikiran ini ya. Masih berpikiran macam-macam lah ya. Apa tuh maksudnya macam-macam? Ya masih berpikiran kemewah-mewahan gitu ya, segala macam ya. Kalau sekarang mikirnya kedamaian aja lah. Artinya walaupun banyak ujian, walaupun banyak cobaan, damai gitu-gitu ya? Iya, tapi alhamdulillah saya nggak pernah dikasih ujian ya. Paling ujian saya sakit aja. Sakit aja ya? Kalau di yang sebelumnya Ibu ngerasainnya gimana memang? Kok kayaknya Banyak godaan, nggak damai gitu kayaknya? banyak godaan. Banyak godaan? Apa itu Bu? Ya banyak godaan, rasa cemburu lah, segala macam lah, ya kan? Segala macam lah. Digoda-godain orang lah gitu ya. Gitu. Saya segala macam lah. Masih genit-genitan ya kalau zaman dulu. Iya, iya, iya. Sekarang saya rasanya tertutup semua ya. Jadi nggak merasakan apa-apa ya, begini-begini aja lah. Saya bilang gitu ya. Iya, 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 iya. Berarti perbedaannya adalah dengan agama yang sebelumnya kurang damai lah ya. Iya. Sekarang lebih Tentram, damai. apa yang Ibu rasakan? Maksudnya itu wah enak banget nih di Islam nih. Kayaknya gimana gitu. Memang iya, dari Islam itu enak. Islam itu dipermudah, Contohnya tidak gimana? mempersulit. Oh. Jadi apa yang ini dimudahkan lah sama Islam itu. Misalnya itu digampangkan lah ini ya, dibolehkan. Tapi dengan tanda kutip bukan yang tidak benar ya. Oh iya. Maksudnya. Jadi yang benar-benar itu dimudahkan lah, gini dimudahkan gitu ya. Digampangkan lah semuanya itu ya. Tadi saya tanyakan, kalau buang angin itu gimana? Tapi kalau satu status lain, kalau itu karena penyakit, tidak apa, diperbolehkan. Tapi tadi kan bilang tidak boleh. Tapi kalau karena penyakit, gimana bisa kita tahan? Iya. Ya kan? Iya. Kalau ustadz-ustadz yang lain bilang, itu boleh. Karena tidak bisa ditahan kan? Betul. Diperbolehkan aja. Mami boleh, mami sholat boleh, nggak batal. Karena itu penyakit. Betul. Kan Islam itu dipermudahkan. Betul. Untuk yang kebaikan. Betul. Ya. Kalau maksiat mah enggak. Betul. Untuk kebaikan itu boleh. Ya kan? Itu kan kita untuk menuju ke Allah kan? Betul. Bukan untuk segala macam. Boleh katanya itu. Masya Allah. Berarti memang sampai saat ini juga Ibu masih giat banget ya mendalami Islam ya. Iya, karena saya ilmunya masih seujung kuku, belum ada apa-apanya. Makanya saya itu kan sering bertanya. Tadi kan saya bertanya terus kan. Iya. Saya sering bertanya, apa yang saya tidak tahu itu saya bertanya. Saya nggak mau tahan-tahan di hati atau apa. Saya bertanya. Gitu. Kalau ada apa orang salah sama saya juga saya langsung tanya kenapa gitu-gitu. Saya nggak mau ngomong di belakang. Kalau di belakang nanti kan orang bisa nambah-nambahin. Betul. Jadi saya langsung ngomong di depan. Suka nggak suka itu orangnya harus saya ngomong langsung. Gitu. Iya, artinya memang
ibu itu orangnya ya terbuka ya. Iya. Terbuka secara pikiran juga gitu, terbuka secara hati juga gitu kan. Nah sekarang ini gimana Bu untuk anak-anak nih Bu? Anak-anak kan masih ada yang belum masuk Islam nih. Semoga aja Allah memberi hidayah buat mereka. Ya. Berarti anak-anak ibu sering nonton ibu di ini nggak, YouTube nggak? Sering. Sering ya. Apalagi dari Kodandi itu mereka suka ya? lihat. Sekali-kali ajak anak-anak ke Kodondi. Tapi anak saya sibuk. Ya? Yang anak saya yang satu kerja pulangnya malam. Dari pagi dia berangkat pulangnya malam. Weekend Pulangnya mungkin jam 9 pas malam. weekend. WO mereka. Apa tuh? Wedding organizer kalau Sabtu. Oh gitu, full. Full. Masya Sabtu Minggu tuh mereka suka WO. Mereka buka-bukaan sendirilah dari teman-temannya. Kalau yang satu ini instruksi senam. Oh. Jadi dari subuh sampai malam Ada terus. ada terus dia. Senam terus ya. Tapi kadang-kadang dia nggak mau capek nih, nggak mau ngambil dulu deh katanya gitu ya. Kan dia WO-nya itu, dia kan segala macam itu apa? Senamnya itu segala macam dia. Yoga juga, gitu. aerobik juga, osteo juga, semua dia sangkup. Jadi dia tuh suka senam ngajarin orang tua. Oh. Buat lansia. Iya. Jadi dia sampai ngebenerin tubuhnya yang lansia itu, yang dari bungkuk jadi sekarang jadi tegak gitu. Diajarin sama dia begini, diajarin sama dia gini. Jadi sekarang dia banyak tuh teman member-membernya itu, Pak Francis kamu jadi mantu ibu aja ya. Aduh, ya bukan jangan gitu Bun. Saya belum mau, saya mau nyenengin orang tua saya dulu katanya. Kan namanya Francis. Iya. Francis Valerie. Oh, Masya Allah ya, namanya keren sekali. Putra saya yang pertama namanya Firdaus Orlando Surya. Yang kedua Floren Valencia Sutra. Yang ketiga Fernando Vania Sutra. Yang keempat Felicia Virginia Sutra. Yang kelima Francis Valerie Sutra. Namanya nama ini semua ya, Katolik semua ya. Iya. Tapi kalau yang anak ibu yang sudah masuk Islam itu apa namanya? Karena dorongan dari ibu sendiri atau mereka menemukan sendiri? Dia dari hatinya sendiri, bukan dari saya. Dia langsung syahadat tuh. Mami katanya, Nona mau ini kan dia menyebut diri kan saya kan kalau manggilnya Nona ya. Kan kalau yang ini Noni, kalau ini Nona pengen masuk Islam nih katanya. Bener kamu, jangan masuk Islaman aja. Nanti jadi Islam KTP, saya bilang gitu. Ya Mi, Nona mau masuk Islam aja. Masya Allah. Bener dari hati, iya. Ya udah langsung saya telepon ke PT. PT. Tadinya saya telepon klose. Ini Pak Yusman, saya mau syahadatin anak saya. Wah, saya lagi di keluar kota, katanya saya lagi di Bandung. Wah, bukan rezekinya di situ ya. Terus telepon ke PT, Bun, saya ini kan Pak Denny ketuanya ya, tapi saya sama istrinya kan bilang, kalau ngelancangin istrinya kan nggak enak, ya kan? Saya bilang ke ini istrinya, Bun, saya mau anak saya mau syahadat nih, putri saya mau syahadat. Oh boleh, kapan? Siang ini bisa nggak? Saya bilang, bisa jam berapa? Jam 2. Masya Allah. Non, bisa siang ini. Bagaimana besok apa sekarang nih, kata anak saya gini. Sekarang dong. Wah, alhamdulillah, kata anak saya. Sekarang jam 2 kita ke sana, kan di Priok ya. Itunya di Jampea, jalan Jampea, di kantornya itu. Ya udah sekarang siap-siap ke sana. Ya siap-siap aja ke sana. Senang banget itu ya anak ya. Iya, saya sama suaminya. Langsung disadatin, dia udah langsung habis sadat meluk kita itu. Makasih Mami, makasih. Tapi waktu itu ibu ketika anaknya itu mau masuk Islam, apa yang ada di pikiran ibu? Saya alhamdulillah nyebut pertama. Seneng banget ya. Alhamdulillah, semoga dia istiqomah, saya bilang gitu kan. Saya nggak punya pikiran apa-apa. Pikirannya cuman alhamdulillah aja, semoga dia istiqomah kan. Itu aja. Kalau yang satu lagi yang cowok ya? Yang satu cowok itu udah dari kecil Islam. Ya? Oh iya. Soalnya dia ikut omanya. Oma dari ibu? Ibu, iya. Omanya. Kalau dari saya sih, papi, keluarga dari Manado kan, Manado Jawa ya.
keluarga dari Manado ya Katolik ya. Katolik, ya. Kalau dari Jawa tuh Kejawen ya. Islamnya tuh Islam Islam Kejawen Kejawen, ya. ya. Saya nggak yakin. Walaupun dia Islam ya, walaupun mereka Islam tapi saya nggak yakin. Soalnya kan Islamnya Kejawen. Betul ya. Jadi kalau saya Islam ke Palembang ya kan ibu saya orang Palembang ya. Ya. Kalau Islam ke Palembang saya yakin. Walaupun nenek saya Cina ya. Tapi saya yakin soalnya nenek saya kan kami sama orang Arab. Ya. Oke. Jadi saya yakin Islamnya gitu. Berarti memang benar gado-gado, bukan hanya sukunya aja ya, agamanya juga. Banyak gado-gado. Tapi ada yang Buddha juga ada di keluarga. Ada. Oh, Konghucu juga ada ya? Ada. Wih, Semua ada. Hindu ada. Hindu ada tuh. Adik saya ada pendeta. Oh. Adik saya pendeta. Suami istri pendeta. Adik saya penyembuhan. Gitu. Masya Allah. Dia umatnya banyak adik saya. Soalnya dia penyembuhan karena orang-orang sakit disembuhin sama dia Iya. Itu kalau di dengan doanya. wah, dengan doanya apa dengan apa itu? Nggak tahu deh ya. Dengan doa adik saya itu, dengan selusuran badannya dia nggak tahu deh dengan doa gimana tuh jadi bisa sembuh. Masya Allah. Itu kalau setahu saya itu kalau apa di konten-konten pembuktian itu ya, saya nggak tahu ya. Kalau dia ngobatin, pendeta nih katakan ngobatin gitu kan, itu biasanya sudah disetting biasanya. Artinya gini, ibu mau disembuhin mau gitu kan, ibu sakitnya apa gitu, didatengin dulu nih sebelum di syuting nih ya kan, didatengin dulu ke rumahnya yang sakit. Nah setelah didatengin kan dicek tuh sama dokter, kan datang dokter, oh berarti lumpuh, oh tinggal dikasih obat ini aja nih. Nanti pas hari H-nya untuk syuting, untuk ada doa-doa gitu, nanti didoain, blablabla, terus dia bisa sembuh, bisa berdiri. Saya baru tahu tuh itu, saya nggak tahu betul atau enggak ya. Oh, iya. Karena kan saya kan ya pasti nggak percaya lah pengobatan yang di luar Islam gitu kan kita kan seperti itu. Nah harapan ibu sekarang apa nih bu? Dengan Islam, dengan anak-anak ibu yang belum. Semoga anak-anak saya semua dapat hidayah ya. Amin. Ya, anak-anak saya dapat hidayah. Itu putri saya yang nomor 4 itu dia punya pacarnya Islam. Kan saya tadi bilang kan Islam ibunya ustazah. Iya. Nah itu dia udah dilamar. Tapi anak saya ini masih kuat dengan agamanya. Ini ngajak nikah. Pacarnya ini ngajak nikah. Kita nikah di Singapura aja deh. Bisa beda agama katanya. Saya bilang, terus kalau kita nggak di Australia aja kita bisa beda agama katanya. Kalau nggak di Bali gitu ya, bisa beda. Saya bilang, kalian nikah beda agama sama aja kalian itu jinak. Saya bilang, benar nggak? Iyalah, pasti. Kalian suka nikah beda agama, kalian zina, pilih salah satu agama. Saya bilang tuh, Noni mau masuk Islam, oke. Kamu mau masuk Katolik, nggak apa-apa. Kalau orang tua kamu mengizinkan, saya bilang enggak. Ibunya ustazah, pasti nggak diizinkan. Saya bilang, tapi itu cowoknya tuh nekat. Nekat. 15 tahun pacaran. Oh. Gitu. Dari dari SMA. Dari SMA. Tapi apa yang sudah ibu lakukan untuk anak-anak ibu supaya anak-anak ibu itu bisa dapat hidayah bu? Ya saya nunjukin Islam gitu, gini loh. Gini loh, saya kadang-kadang saya dengerin ceramah, ini ceramah nih, gini-gini loh. Mami mau masuk ngomong gini, dengerin aja, dengerin. Bener apa enggak, saya bilang gitu ya ceramahnya ya. Tapi saya nggak menjurus-jurus segala macam, yang ceramah-ceramah yang ngajarin gitu ya. Seperti ceramah Adi Hidayat ya. Saya ambil itu, yang buat kebaikan-kebaikan lah ya gitu. Ini loh itu. Oh iya, jadi mereka tuh kalau berdebat sama temennya itu ngerti soal agama. Iya. Itunya apa anak ibunya? Iya. Oh gitu. Berarti suka berdebat sama temen-temennya? Suka. Debat agama gitu ya? Suka, tapi anak saya itu nggak suka berdebat agama. Islam sama Katolik itu hampir sama. Dia bilang gitu, hampir sama. Cara-cara pendidikannya itu hampir sama. Dia bilang gitu. Jadi kita nggak perlu berdebat. Dia bilang, saya tahu gimana Islam itu begini. Jadi kita nggak perlu berdebat agama. Agama lu katanya, agama gue katanya gitu ya. Kita nggak usah berdebat katanya gitu. Dengan agama apa aja dia, dengan Katolik, dengan apa? Anak saya kan yang bontot tuh tomboy. Yang bontot itu yang suka berdebat itu. Yang kelima ya? Ya, yang kelima. Yang terakhir ya. Suka berdebat soal masalah apa aja.
Dia bilang, tapi kalau dia nggak salah, dia ngaku salah. Oh iya, memang bersalah. Begitu. Iya. Berarti mudah-mudahan anak-anak ibu bisa mau diajak ya sekali 2 kali lah ke rumah Donditan ya, ke Dondi kan. Biar dialog inilah ya. Dondi juga sibuk. Sibuk ya. Ya mudah-mudahan diketemukan sama Allah kan. Oh, kalau Allah udah kuasa kan kita nggak ada yang bisa ini kan. Tapi kalau saya pengajian gitu ya, Dek antarin mami ini mau pengajian ke sini gitu ya. Mau dia Dia mau nganter. sekalian aja masuk. Tapi kan dia langsung ngajar. Langsung ajar. Ya, Dek, mami ke sini nganter. Ya dek sekalian di sini ya kita ngajar gitu. Tapi dia mau nganter gitu. Masya Allah. Dengan cara begitu kan dia bilang, "Oh, mami saya bener gini. Iya. Jalan gini." Dengan cara step by step. Iya. Jangan langsung dek gitu. Iya. Nah, kalau anak ibu yang perempuan yang sudah nikah yang sudah masuk Islam, itu dia ini juga apa sih namanya? Istiqomah. Enggak, sebelumnya rajin juga ke gereja dia. Rajin dia solis. Oh. Setiap minggu dia nyanyi. Iya. Berarti nikahnya itu setelah masuk Islam atau? Enggak, tadi nikahnya beda agama. Oh, tadi nikah beda agama. Oh, gitu ya. Iya. Berarti nikah beda agama terus setelah itu Dia tadinya nikah beda agama ya. Terus nikah ulang. iya. Nikah gitu ya. Setelah syahadat. Belum. Sebelum dulu nikah, jadi anak saya tuh masuk Islam tapi tanpa sertifikat. Jadi cuman pas menikah aja. Nikah secara Islam. Iya. Di Indonesia. Nikah secara Islam di Ulu Jami. Julu Jami. Iya. Nikah secara Islam di Ulu Jami. Jadi pas hadatnya itu ya pas nikah gitu. Oh, gitu. Gitu. Pas nikah itu pas hadatnya. Tapi saya bilang itu kamu nggak sah itu. Saya bilang itu ya. Iya. Kamu nggak sah. Saya bilang nikah begitu. Iya. Oke. Tanpa saksi orang tua, tanpa apa-apa. Saya bilang gitu kan. Bener Kira kan? setelah nikah itu baru disyahadat ulang gitu ya. Lagi syahadat ulang di PT. PT itu ya. Di PT tadi ya. syahadat ulang di situ. Terus nikah ulang lagi. Iya, nikah ulang lagi lah harus itu. Ya Allah. Walaupun dia udah nikah secara Islam, waktu syahadat langsung itu, tapi saya bilang nikah lagi. Iyalah. Betul. Baik, Masya Allah. Luar biasa. Nikahnya nggak usah mewah-mewah, saya bilang. Yang penting halal. sahnya. Yang penting halal, sah gitu kan. Sahnya gitu. Masya Allah. Itu nikah ulangnya itu udah anak udah 6. Oh. Kan ada kembar 3. Oh, Kembar tiga. 3. Pertama perempuan, terus kembar 3, terus baru laki-laki, terus ada 1 perempuan lagi. Oh, gitu ya. Iya. Ya, baik. Oke. Ibu Fatimah, terima kasih udah mau sharing ceritanya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya bisa masuk Islam ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu ya. Baik sahabat, tadi memang ujian setiap orang itu berbeda-beda ya. Jadi ibu ini ujiannya adalah memang ya luar biasa banyak lah seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil motivasi dan inspirasi dari kisahnya beliau. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, dan jangan lupa like, komen, dan share jika memang konten ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.